Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kawan Sita Tani dimanapun Anda dan juga kalian berada. Jumpa lagi, tentunya kita masih membahas seputaran tanaman cabai ya, yang dimana tanaman cabai kali ini sudah pernah saya bagikan di lokasi titik ini menggunakan pupuk toko ya, atau pembelian dari pabrikan, yang mana di sini sudah saya aplikasikan 2 kali pemupukan yang dulunya dari awal masa vegetatif di eh, kalau nggak salah 10 HST dan juga 21 HST ya. Dan setelah itu saya hentikan. Kenapa saya hentikan? Untuk pupuk NPK 1616 tentunya kita sedikit mengetahui bahwasanya kandungan untuk nitrogennya tinggi dan eh, merata ya, maksudnya seimbang 16-16, namun untuk pertumbuhan tentunya dominan untuk nitrogen. Dan kalau kita amati di bulan Agustus ini ya, mungkin sama di tempat juga kalian atau mungkin berbeda, namun di tempat saya khususnya Agustus kali ini di tahun 2025 ini bisa dikatakan rasa Desember atau November ya kawan, yang mana biasanya kemarau panas dan untuk tanahnya biasanya terlihat kering. Dan untuk Agustus di tahun ini di tempat saya khususnya benar-benar setiap hari, bahkan hampir sehari-hari hujan. Ini juga sudah mulai ya, sudah mulai rintik-rintik juga, sudah mulai mau hujan lagi nih kawan. Jadi seperti itu, makanya dari mulai 21 HST saya stop untuk pemupukan NPK 1616, karena saya seperti itu ya, seperti yang kita ketahui biasanya kalau kebanyakan untuk unsur nitrogen di saat cuaca yang hujan ekstrim biasanya akan rentan sekali untuk tanaman cabai kita. Jadi seperti itu alasan saya kenapa saya hentikan. Dan alhamdulillah kali ini ternyata treatment saya berhasil. Untuk hanya saya 2 kali pemupukan masa vegetatif, dan selanjutnya sampai 30 sampai 60 HST baru saya mulai masukkan pemupukan di masa transisi dan juga dominan ke generatif ya kawan. Tentunya masih saya memakai dari pupuk toko atau pabrikan juga, dengan merek dagang MKP ya. Untuk spray saya racik dengan 3 sendok makan untuk 1 tangki sprayer 16 liter ya kawan. Seperti itu saya semprotkan, dan sudah 2 kali ini saya semprotkan seperti ini sampai di sini kali ini usia ke 95 hari setelah tanam. Dan nampak seperti ini ya kawan, berbuah ya, mungkin bisa dikatakan masih bagus tanaman kalian ya. Namun saya di sini sangat bersyukur dengan pembungaan dan juga pembuahan, dan tentunya pertumbuhan cabai saya di sini bisa dikatakan cukup stabil. Dan alhamdulillah walaupun hujan setiap hari bahkan terus menerus, untuk layu fusarium ataupun bakteri dan juga antraknosa di sini masih terpantau cukup stabil dan tidak terlihat ya kawan. Alhamdulillah seperti itu. Jadi walaupun mungkin buahnya masih belum terlalu maksimal, namun kalau di cuaca seperti ini dengan kita lihat tanaman sehat itu saja sudah senang ya kawan, tentunya seperti itu. Dan untuk ketinggiannya cabai ini kali ini sudah kurang lebih 1 meter lebih ya kawan. Untuk tinggi saya 160 dan hampir rata dengan, bahkan ada yang lebih tinggi dari tanaman cabai ini dari saya ya. Jadi mungkin hampir ada yang 2 meter ya kawan. Ya mungkin kenapa seperti itu, karena di sini bisa dilihat ya kawan, di sekelilingnya banyak pohon-pohon besar dan juga naungan. Jadi biasanya seperti itu kalau
tanaman cabai yang di eh, samping atau banyak juga pohon-pohon besar biasanya seperti itu, pohonnya meninggi kurus. Namun alhamdulillah di sini ya bisa dikatakan kalau menurut saya cukup stabil dan juga bisa dikatakan sempurna ya. Maksud saya sempurna di keadaan lokasi atau perawatan-perawatan saya yang hanya seperti itu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya hanya saya untuk masa generatif ini baru saya semprotkan 2 kali penyepraian, bisa disebutkan MKP ya. Dan juga untuk 2 kali untuk interval 2 minggu sekali ya, 2 minggu sekali. Dan ini hampir sudah 3 minggu sudah saya tidak semprot lagi, dan hanya kemarin sekitar 3 hari yang lalu saya menyemprotkan kalsium ya. Kalsium saya semprotkan seperti itu juga dengan takaran 3 sendok makan untuk 16 liter tangki spray yang saya gunakan. Dan untuk kocornya saya juga sudah melakukan 1 kali pengocoran kalsium ya kawan, dengan saya menggunakan merek dagang Manohara dengan 5 sendok makan untuk 20 liter air. Seperti itu ya kawan, mungkin bisa ditirukan ataupun mungkin ada yang terinspirasi dengan keadaan tanaman cabai saya seperti ini dengan perawatan-perawatan yang saya sudah jelaskan baru saja. Dan sudah terlihat ada yang sudah merah-merah ya kawan. Mudah-mudahan nanti bisa kita ketemu dengan harga yang stabil ya kawan, semoga, amin amin ya robbal alamin. Nah, kita lihat-lihat, dan juga kali ini saya sedang melakukan ini ya, apa namanya kawan, kemarin memang sudah sedikit telat. Ini namanya apa ya, kalau tali tis ya, tali tis untuk menahan atau menopang agar tidak rebah, karena di sini tanamannya tinggi-tinggi jadi rentan untuk bisa terkena angin ataupun hujan yang setiap hari bisa rebah ya. Jadi kali ini baru saja saya sudah melakukan penopangan seperti ini dengan menggunakan tali tis yang bisa dilihat seperti ini ya kawan. Banyak sekali juga dijual di toko pertanian dan juga toko online ya, banyak sekali. Kalau kita namakan ini adalah tali tis. Dan ini kuat ya, sudah saya lakukan berulang kali dengan cara seperti ini, karena saya biasa seperti itu melakukan apa maksudnya, penahanan seperti itu dengan menggunakan tali tis seperti ini, dan terbukti memang kuat ya dan cukup efisien, dan harganya juga sangat terjangkau juga ya kawan. Bisa dilihat seperti itu ya kawan. Oh, tinggi sekali ya ini. Seperti itu kawan, mungkin bisa menginspirasi ataupun juga dapat ditirukan oleh kawan-kawan petani, khususnya petani cabai. Seperti itu, hanya ya, sederhana saja ya, sederhana saja perawatan yang saya lakukan maksud saya. Dan untuk khusus di lahan titik ini saya memang menggunakan pupuk-pupuk sintetis atau pupuk-pupuk pabrikan ya, seperti itu. Kalau untuk biasanya yang saya bagikan, saya sering menggunakan hanya dengan organik les ya, organik murni yang saya racik sendiri tanpa menggunakan pupuk-pupuk kimia. Namun di sini untuk khusus di lahan ini saya menggunakan pemupukan dengan juga perawatan pengobatan menggunakan cara-cara kimia atau sintetis yang saya beli di toko pertanian. Terserah untuk kawan-kawan, mungkin bisa diikuti dengan cara seperti itu ataupun mungkin bisa ditirukan dengan cara organik. Mungkin perbandingannya kawan-kawan yang bisa lebih menilai sendiri mana yang lebih efisien, mana yang mungkin bisa lebih bermanfaat untuk kawan-kawan petani dimanapun Anda berada. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.